Nama saya Elva Juantik dengan NIM 2171024366. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 21.71.024.367. Perkenalkan, nama saya Lista Mega, NIM 2171024368. Nama saya Firqaudira Utapira dengan NIM 21.71.024.371. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya secara umum merupakan zat masam yang mengandung asam. Hal ini dapat dicontohkan dari asam sitrat pada jeruk, asam cuka pada cuka makanan, serta asam benzoat yang sering ditemukan pada pengawet makanan. Serupa dengan asam, ada juga senyawa kimia basa yang juga sering dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Basa merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat licin dan rasanya pahit. Namun Anda juga harus berhati-hati terhadap basa karena pada senyawa tertentu basa memiliki ciri khas yang membakar atau bersifat kaustik. Hal itu dapat dijumpai pada natrium hidroksida atau soda api. Berikut ini adalah sifat-sifat dari asam dan basa, yaitu yang pertama, dibedakan atas dasar rasa dan sentuhan. Yang kedua, adanya sifat elektrolit di dalam asam, basa, dan garam. Dan yang ketiga, asam dan basa bersifat korosif. Dan yang keempat, asam bereaksi dengan basa. Saya akan membacakan tentang asam basa. 1. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan ion H+. Basa adalah senyawa yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. 2. Menurut Boylston-Lowry, asam adalah zat yang dalam reaksi bertindak sebagai donor proton. Basa adalah zat yang bertindak sebagai ekspor proton. 3. Menurut Lewis, teori asam basa berdasar pada serat terima pasangan elektronnya. Perlu diingat, meski asam dan basa dapat dibedakan dengan cara mencicipi rasanya, namun hal ini sangat dilarang ketika berada di laboratorium karena senyawa ini dapat membahayakan tubuh bila terkena secara langsung. Asam dan basa dapat dibedakan dengan menggunakan alat khusus yang disebut indikator. Alat dan bahan. Di sini kami menggunakan cuka, soda kue, air mineral, 5 buah balon, suntik, dan 5 buah botol. Cara kerja. Pertama-tama kita memasukkan 50 ml air pada setiap botol yang telah disediakan. Lakukan terus hingga pada botol yang kelima. Setelah memasukkan air pada tiap botol, selanjutnya yaitu memasukkan cuka pada tiap botol sesuai perbandingan yang telah ada, yaitu pada botol pertama 1 sendok, pada botol kedua 1 sendok, pada botol yang ketiga setengah sendok, pada botol yang keempat setengah sendok, dan pada botol yang kelima setengah sendok. Tahap selanjutnya yaitu masukkan soda kue pada tiap balon yang telah disediakan dengan perbandingan pada botol pertama 1 sendok makan, lalu pada botol yang kedua setengah sendok makan, pada botol yang ketiga 1 sendok makan, dan masukkan juga pada botol keempat dengan takaran setengah sendok makan. Selanjutnya pada botol kelima dengan takaran 1/4 sendok makan.
Dan inilah reaksi yang terjadi jika keduanya dicampurkan. Berdasarkan praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi reaksi oksidasi antara larutan asam cuka dengan soda kue yang mengikat gas sehingga terjadi reaksi yang menyebabkan balon mengembang sendiri. Asam asetat atau cuka merupakan asam lemah dan dapat bereaksi dengan garam karbonat. Reaksi antara asam dan basa pada asam cuka dan soda kue disebut neutralisasi. Soda kue dan cuka bereaksi menghasilkan gas CO2 yang dapat membuat balon meniup sendiri. Dan semakin banyak campuran cuka dan soda kue, maka semakin besar pula balon yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin dikit campuran cuka dan soda kue, maka semakin kecil pula balon